yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita. Hari ini hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, hari biasa Pekan Paskah ke-7. Bersama saya, Suster Petronella Borukaro KSCC. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil karangan Yohanes bab 21 ayat 15 sampai ayat 19 dengan tema Jadilah Gembala bagi yang lain. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum melanjutkan permenungan ini, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul "Kau Cintaku", Simon Petrus. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan dombaku. Nah, dan sekarang kita akan menyanyikan sekali lagi lagu ini. Silakan Anda mengganti nama Petrus dengan nama Anda. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Petro, kau cintaku Petro, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Petronella, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan dombaku. Saudara-saudari yang terkasih, secara umum dunia mengukur kebesaran seseorang dengan uang, kecerdasan,
bahkan kesuksesan. Barangkali kita juga mengakui hal ini. Orang yang memiliki banyak uang akan dihormati, diberi tempat terhormat, apalagi menjadi donatur nomor 1. Orang kaya, cerdas, pintar, dan berkuasa akan disegani, disanjung, dan lain sebagainya. Inilah ukuran dunia. Namun bagi Allah, ukuran kebesaran adalah kesediaan untuk mengasihi dan melayani. Mengasihi dan melayani bukan sekedar ucapan atau janji, namun nyata dalam sikap dan tindakan. Dalam bacaan yang kita dengar, terjadi dialog antara Yesus dengan Petrus seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Petrus bukan seorang ahli Taurat yang berpendidikan tinggi. Dia bukan pemungut cukai yang ditakuti. Dia bukan pegawai di kantornya Herodes yang memiliki kekuasaan, dan bukan apa-apa. Dia tidak berpendidikan tinggi. Dia hanya seorang nelayan biasa, namun dia dipilih oleh Yesus menjadi muridnya. Sebagai murid Yesus, Petrus selalu tampil paling depan. Bahkan pernah bersumpah rela mati demi Yesus. Tapi ia juga pernah menyangkal dirinya sebagai murid Yesus sampai 3 kali. Walaupun akhirnya ia sadar, menyesal, dan bertobat. Kali ini Yesus menguji kasih Petrus kepadanya dengan berkata, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Yesus sampai 3 kali. Setelah pertanyaan ketiga, maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Petrus dengan pertanyaan sampai 3 kali. Seakan-akan Yesus ini tidak percaya kepada Petrus. Namun pertanyaan Yesus sampai 3 kali ingin meminta ketegasan dari Petrus untuk menyatakan sikapnya terhadap Yesus. Tidak hanya cintanya, tetapi juga kesiapannya untuk mengikuti dan melayani Yesus. Maka Petrus berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jawaban Petrus ini adalah sebuah sikap baru. Sikap yang berani memberi diri untuk dibaharui. Sikap yang disertai komitmen bahwa kasih kepada Yesuslah yang menjadi dasar kepemimpinan Petrus. Pemimpin yang memperhatikan domba-domba, mencari domba yang hilang, dan menuntun yang lemah. Bahkan meneladani Yesus, sang gembala yang menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Sebelumnya, iman dan kasih Petrus kepada Yesus ialah iman dan kasih yang disertai sikap penonjolan diri. Petrus selalu ingin menjadi yang utama. Karena itu Petrus disadarkan bahwa kasih dan pelayanan haruslah dimulai dari kerendahan hati, bukan dari keakuan dan penonjolan diri. Pelayanan bukan soal untung dan rugi, tapi soal kesetiaan, pemberian diri, dan pengorbanan. Jawaban Petrus penting karena akan menjadi landasan bagi perutusan yang akan diberikan oleh Yesus. Kasih telah mengubah segalanya, dan kasih Petrus kepada Yesus juga telah mengubah hidupnya, dan siap melakukan perintah Yesus menggembalakan domba-dombanya. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Yesus kepada Petrus adalah juga pertanyaannya bagi kita masing-masing. Apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban kita atas pertanyaan ini? Pertanyaan ini hendak melihat ketulusan hati dan komitmen kita juga dalam mengasihi Tuhan.
menguji perbuatan-perbuatan kita, apakah kita sungguh mengasihinya, dan menguji kesetiaan kita kepadanya. Saudara-saudari, Tuhan memanggil kita untuk mengasihi Dia dan melanjutkan karya pelayanannya, menjadi gembala bagi sesama. Kepada kita diberikan kebebasan untuk menerima dan menyatakan kasih kita kepadanya. Jelas dari pertanyaan Yesus kepada Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Kasih tidak hanya sebatas kata, aku mengasihimu, tetapi harus nyata dalam tindakan. Menjadi gembala bagi sesama dengan memperhatikan sesama yang menderita, mengantar sesama yang telah lama meninggalkan gereja untuk bertobat, dan menguatkan sesama yang lemah, dan lain sebagainya. Banyak orang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, terlibat dalam karya pelayanan di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam keluarga. Menjadi refleksi bagi kita, apakah kita melakukannya atas dasar kasih kita kepada Tuhan dan sesama? Melakukannya demi kemuliaan Tuhan atau demi kemuliaan kita? Dalam setiap pelayanan yang kita lakukan perlu diingat, apakah pelayanan kita sebagai tanda kasih kita kepadanya? Jika ya, maka kita akan menghindari perbuatan yang melawan kehendaknya dan komit menggembalakan domba-dombanya. Maka mari kita menjadi gembala bagi mereka yang dipercayakannya kepada kita, lewat pelayanan kita, baik di dalam gereja, dalam masyarakat, dalam keluarga kita, dan juga di tempat kerja kita. Tuhan memberkati.